biar enak biar enak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami kelompok 9 mata kuliah manajemen proyek. Di sini kami akan mempresentasikan tugas proyek kami yaitu berjudul manajemen proyek aplikasi Job-Attach. Nah, lanjut sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri Ahmad Baharudin. Kemudian yang kedua ada Andrian Bagus Saputra, kemudian yang ketiga terakhir ada Rahmat Arif Murjitanto. Baik, selanjutnya di sini tahapan pertama inisiasi akan saya jelaskan. Yang pertama project charter, yaitu project kami bernama Job-Attach, di mana project ini merupakan project tugas yang disponsori oleh Bapak Hendra Aditya Wijaya selaku dosen mata kuliah manajemen proyek. Kemudian ada project manager yaitu Ahmad Baharudin Fatullah. Nah, rincian dari project scope kami sebagai berikut. Yang pertama, tanggal mulai dan juga perkiraan berakhir project kami yaitu di tanggal 16 Februari 2022 sampai 22 Juni 2022. Kemudian ada project scope memudahkan seluruh lapisan masyarakat dalam mencari informasi mengenai lowongan pekerjaan. Nah, selanjutnya ada deliverables. Yang pertama menyediakan informasi seputar lowongan pekerjaan. Yang kedua memudahkan mencari pekerjaan dan pencari karyawan atau pencari pegawai agar saling terhubung. Selanjutnya ada risk and issue. Yang pertama terjadinya miskomunikasi antara pihak aplikasi dan juga pihak pengguna. Yang kedua akan sulit untuk mencari kepercayaan dari pihak perusahaan. Lanjutan dari project charter yang sebelumnya, di sini ada assumption and dependencies. Yang pertama itu user akan selalu menunggu update-update terbaru yang dibuat oleh pembuat aplikasi. Selanjutnya ada finansial. Budget yang diperlukan untuk membuat project Job-Attach sekitar 60 juta rupiah. Selanjutnya ada milestone schedule aplikasi. Yang pertama merilis aplikasi Job-Attach, kemudian yang kedua menambahkan secara konsisten lowongan-lowongan pekerjaan yang terupdate. Yang ketiga, banyak masyarakat yang terbantu dengan adanya aplikasi Job-Attach. Terakhir di sini ada business need. Banyaknya tingkat pengangguran di Indonesia menjadi hal yang harus diperhatikan dengan baik. Bagaimana cara menangani masalah tersebut dan apa yang harus dilakukan agar jumlah pengangguran di Indonesia ini berkurang. Di sini kami atau kelompok kami mencoba untuk memberikan wadah bagi para pencari pekerjaan dan perusahaan yang mencari karyawan agar resiko terjadinya penipuan dalam hal ini berkurang atau dalam hal pekerjaan, lowongan pekerjaan ini berkurang. Dan menggunakan pihak ketiga, maka harapan kami baik dari pelamar maupun perusahaan akan lebih aman dalam mencari kesepakatan pekerjaan. Oke, selanjutnya di sini ada stakeholder register dari project Job-Attach. Nah, bisa kita lihat di sini ada project manager yaitu Ahmad Berfatullah, kemudian role-nya project sponsor, kemudian kontaknya, ada kategori interest influence, kemudian ada expectation. Di sini seperti yang pertama project sponsor, ekspektasinya aplikasi user friendly dan respon pada semua device seperti itu. Dan juga ada com requirements di sini email dan telepon. Nah, bisa kita lihat di sini ada project manager, development manager, PMO, project manager, QA manager, infrastruktur team lead. Nah, di sini bisa kita lihat sama-sama ekspektasinya seperti yang kita lihat di sini. Project dikerjakan tepat waktu, tidak melalui budget, aplikasi responsif terhadap UI, menampilkan website yang mudah digunakan, menampilkan dan menambah dan mengidentifikasi ide bisnis ke depannya untuk perusahaan, kemudian menguji coba aplikasi yang sudah dibuat oleh tim, dan terakhir ada menyampaikan informasi dan bantuan pengguna. Nah, seperti itu bisa kita lihat di sini, juga lebih lengkap ada di dokumen kami. Selanjutnya ada tahapan kedua, yang pertama landscape management. Nah, di bawah ini merupakan stakeholder register dari project aplikasi Job-Attach. Nah, ada yang pertama ada purpose business state. Di era pandemi seperti sekarang ini, masyarakat menjadi semakin sulit untuk mencari lapangan pekerjaan, sehingga kami berinisiatif untuk mengembangkan aplikasi penyedia lowongan pekerjaan.
Kemudian ada business requirement-nya. Job attach adalah aplikasi atau proyek aplikasi yang memberikan informasi mengenai lowongan pekerjaan dengan waktu pengerjaan dari 16 Februari 2022 sampai dengan 22 Juni 2022 dengan estimasi biaya proyek sebesar 60 juta rupiah. Nah, fungsional requirement-nya yang pertama, pengguna dapat mencari info mengenai lowongan pekerjaan. Yang kedua, pengguna dapat bertanya kepada mentor yang telah kami sediakan. Kemudian yang ketiga, pihak perusahaan dapat menutup loker yang telah diupload jika perusahaan tersebut telah mendapatkan pegawai yang diinginkan. Nah, yang selanjutnya ada assumption and dependencies. User akan selalu menunggu update terbaru yang dibuat oleh pembuat aplikasi. Jadi, user akan menunggu update yang lebih baik lagi untuk aplikasi yang kita buat. Nah, dengan functional requirement, di sini Job Attach menggunakan perangkat mobile dalam penggunaannya. Karena sekarang banyak yang menggunakan smartphone, jadi kami lebih mementingkan untuk menggunakan aplikasi ini di perangkat mobile. Nah, yang terakhir ada user requirement. Di sini pengguna harus memiliki koneksi internet agar bisa mengakses aplikasi Job Attach. Yang kedua ada pengguna harus menginstal aplikasi Job Attach terlebih dahulu sebelum menggunakan karena kami masuknya ke aplikasi bukan ke ranah website. Nah, kemudian ada pengguna harus mengisi data diri pada saat login dengan informasi yang benar. Jika ada teridentifikasi kalau tidak benar, maka aplikasi kami akan otomatis untuk menolak data dari pengguna tersebut. Nah, selanjutnya ada requirement traceability metric yang pertama project manager. Di sini ada IT, ada kategori requirement priority, source, business objective, deliverables, verification, and validation. Nah, di sini ada poin A, poin B, dan poin C. Nah, di sini contohnya seperti kategori A mandatory, B should have, dan C nice to have. Nah, ini sesuai sama ID-nya gitu. A bahkan A, B, B, C. Nah, contoh lagi requirement A halaman informasi lokal, kemudian halaman mentor, kemudian ada fitur-fitur lainnya. Kemudian di B ada membuat halaman pengisian data diri, dan di C ada membuat halaman pemberitahuan tentang persyaratan pengguna. Tentunya bisa kita lihat sendiri, ada priority, high, medium, and low, ada source, direktur utama, teman bisnis objektif seperti di bawah ini, mempermudah user sebesar 50% dalam memakai aplikasi. B meningkatkan kepercayaan user terhadap aplikasi sebesar 15%. Kemudian C meminimalisir adanya miskomunikasi antara pihak perusahaan, aplikasi dan user sebesar 20%. Dan dari deliverables menggunakan file PPT yang bisa diunduh oleh stakeholder. B menggunakan file PDF yang bisa diunduh juga oleh stakeholder. C menggunakan file PDF yang dapat diunduh. Nah, verification, A membutuhkan waktu pengujian selama 1 tahun, B membutuhkan 1 bulan pengujian, C membutuhkan waktu 1 bulan dengan pengujian. Nah, yang terakhir, yang A, unit test dan UAT, B, unit test dan UAT juga, kemudian C juga sama, unit test dan UAT. Oke, selanjutnya ada project scope statement dari project job test. Yang pertama ada project scope description. Project job test ini untuk menyediakan informasi tentang lowongan pekerjaan mana pada aplikasi yang ada terdapat fitur-fitur seperti fitur tanya jawab, kemudian fitur mentor, dan ada juga fitur lain-lainnya. Dengan adanya aplikasi ini, maka pihak perusahaan atau penyedia lowongan pekerjaan akan lebih mudah menjangkau masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Selanjutnya ada bisnis objektif. Di era pandemi seperti sekarang ini, masyarakat jadi semakin sulit untuk mencari lapangan pekerjaan, sehingga kami berinisiatif untuk mengembangkan aplikasi penyedia lowongan pekerjaan yang kita jelaskan di awal tadi. Yang ketiga ada outstanding kriteria. Indikator keberhasilan dari proyek ini setelah dilakukan adalah yang pertama, apakah komunikasi antara perusahaan dan calon pelamar kerja berjalan dengan lancar. Yang kedua, apakah fitur-fitur yang ada di aplikasi sudah berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian yang terakhir, keamanan data dari setiap user sudah terjaga dengan baik. Dan selanjutnya ada project deliverables. Untuk project deliverables pada project ini selain melalui presentasi adalah melalui file PPT dan juga PDF yang bisa diunduh sehingga stakeholders dapat memahami dengan lebih baik dan mudah apa yang kita laporkan. Nah, selanjutnya ada stakeholder register. Stakeholder register yang terlibat antara lain project sponsor, project manager, develop manager, PMO, product manager, QA manager, dan terakhir infrastruktur team lead. Nah, selanjutnya project exclusion.
tim jurnalis akan mencari perusahaan-perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Tentunya tim programmer dan desain akan mencari kreasi dan fitur dan tampilan aplikasi supaya lebih kreatif. Kemudian terakhir, pihak job desk tidak menjamin bahwa pelamar akan diterima perusahaan diinginkan karena aplikasi sebagai pihak penghubung dan pemberi informasi saja. Selanjutnya ada project ini yang pertama, tim jurnalis akan mencari perusahaan-perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan sama seperti project eksklusif tadi. Yang kedua, tim programmer akan desain dari referensi tentang fitur-fitur dan aplikasi supaya lebih kreatif dan menarik. Sama. Ada project assumption. Yang pertama, customer service pada aplikasi akan standby selama 24 jam dengan bergantian. Yang kedua, user akan menunggu update terbaru dari pihak developer aplikasi. Yang terakhir, dikerjakan secara konsisten selama 4 bulan. Selanjutnya, di sini tahapan 3 akan dijelaskan oleh Adrian Bagus Samutra. Oke, selanjutnya saya menjelaskan tahapan 3 yaitu plan schedule management. Yang di bawah ini merupakan schedule management dari project aplikasi job attach. Yang pertama ada activity milestone yang terdiri dari planning, deskripsinya mengelola aplikasi job attach, ownernya Ahmad Barudin Faftullah dengan start date-nya itu 16 Februari 2020 sampai 2022. Technical mempersiapkan segala hal teknis untuk pembuatan aplikasi. Dan ownernya ada Ahmad Barudin Faftullah dengan start date-nya 16 Februari 2022 sampai 23 Februari 2022. Lalu ada software requirement specification, spesifikasi dan dari aplikasi Job Attach. Dan ownernya saya sendiri itu Andrian Bagus Saputra. Dan start date 24 Februari 2022 sampai 1 Maret 2022. Lalu ada software prototyping, membuat prototype aplikasi Job Attach. Ownernya juga Andrian Bagus Saputra. Start date-nya mulai dari 2 Maret sampai 9 Maret 2022. Software UI UX, aplikasi Job Attach. Ownernya Bagus Saputra mulai tanggal 10 Maret sampai 24 Maret 2022. Lalu ada unit coding, mulai membangun aplikasi Job Attach. Owner saya sendiri, Owner Bagus Saputra, mulai tanggal 5 Maret sampai 24 April 2022. Lalu ada software unit debugging, deskripsinya mencari bug pada aplikasi Job Attach. Ownernya saya sendiri, Andrian Bagus Saputra. Start date-nya 25 April sampai 2 Mei 2022. Lalu ada unit test planning untuk mempersiapkan aplikasi Job Attach untuk diuji. Ya, owner saya sendiri, Andrian Bagus Saputra, mulai dari 3 Mei sampai 6 Mei 2022. Lalu ada unit test case preparation. Di aplikasi ini diuji sekumpulan skenario memenuhi ketentuan dan standar. Ownernya Andrian Bagus Saputra, start date dari 7 Mei sampai 14 Mei 2022. Lalu ada tes training, siapkan pengujian sebelum aplikasi di job test di launching, yaitu ownernya Rahmat Arif Murditanto, mulai dari 15 Mei 2022 sampai 20 Mei 2022. Lalu ada register, mau mendaftarkan pengguna aplikasi job test. Untuk menggunakan aplikasi Job Attach, yaitu owner Rahmat Arif Murdianto, mulai dari 21 Mei sampai 21 Mei. Lalu ada user data register, user diwajibkan untuk mendaftarkan daftar diri untuk join di form yang sudah disediakan. Owner Rahmat Murdianto, mulai dari tanggal 21 sampai tanggal 21 Juli 2022. Lalu ada login, membuat autentikasi user pada aplikasi Job Attach. Owner Rahmat Arif Murdianto, mulai dari 21 Mei 2022. Lalu ada login with email, membuat autentikasi dengan email. Owner Rahmat Arif Murdianto, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 21 Mei 2022. Lalu ada registrasi, mengelola pendaftaran dan registrasi user. Owner Rahmat Arif Murdianto, mulai tanggal 21 sampai tanggal 21 Mei 2022. Lalu ada email dan password, mengatur dan mengecek autentikasi berdasarkan email dan password.
Ownernya Rahmat Harditanto, mulai tanggal 21 hingga 21 Mei 2022. Login with number membuat Harditanto mulai dari tanggal 21 sampai 21 Mei 2022. Next. Bisa next. Lalu di sini bisa dilihat ada schedule baseline, yaitu di mana merupakan schedule baseline dari project hypothesis. Tempat dilihat status teksnya dan statusnya. Yang yang pertama ada project conception analysis, selesai komplit mulai 10 hari, lalu ada planning komplit 16 Februari 2020 sampai 22 Juni 2022 dengan estimasi hari 121 hari. Lalu ada technical planning status komplit mulai dari 16 Februari sampai 23 Februari, estimasi hari, lalu ada software requirement specification status komplit dari 24 Februari sampai 1 Maret 2022 dengan estimasi hari 5 hari. Lalu ada software prototyping status komplit mulai dari 16 Februari sampai 24 April dengan estimasi hari 67 hari. Lalu ada software UI/UX status komplit mulai dari 22 Maret sampai 9 Maret 2022, estimasi hari 7 hari. Lalu ada software unit coding status komplit mulai dari 10 Maret sampai 22 Maret 2022, estimasi hari 14 hari. Lalu ada software unit debugging status komplit mulai dari 24 Maret sampai 25 April 2022 dengan estimasi 30 hari. Lalu ada project definition and planning status komplit mulai dari 25 April 2022 sampai Mei 2022, estimasinya 7 hari. Lalu ada unit test planning status komplit mulai dari 3 Mei 2020 sampai 6 Mei 2022, estimasinya 3 hari. Lalu ada unit test case preparation status komplit mulai dari 7 Mei 2022 sampai 14 Mei 2022 dengan estimasi hari 14 hari. Lalu ada testing planning status komplit mulai dari 15 Mei sampai 20 Mei 2022 dengan estimasi hari 6 hari. Lalu ada project launch and execution status komplit mulai dari 21 Mei hingga 21 Mei dengan estimasi hari 1 hari. Lalu ada register, use register, login, email, registrasi, email dan password, login with number dengan statusnya in progress dengan mulainya dari 21 Mei sampai 21 Mei dengan estimasi hari 1 hari. Lalu ada ini ada 4 ya, cost line. Ini merupakan cost baseline dari cost baseline sendiri tentang perincian biaya yang kami lakukan di setiap project yang telah kami laksanakan dalam dihitung secara rinci baik harian, bulan, bahkan dari awal broker sampai akhir dengan tujuan agar tidak ada kesalahan dalam perhitungan biaya pada proyek job test ini. Terdapat 5 tahapan yang harus kami lakukan untuk menyelesaikan proyek ini dengan total kebutuhan biaya mencapai Rp69.400.000 dengan perincian sederhana yang dapat dilihat di tabel di samping. Untuk detail laporan cost baseline dapat dilihat di laporan tugas kelompok kami. Next. Ini tahapan 5 akan disampaikan oleh Rahmat Harditanto. Silakan. Oke, untuk produk backlog di bawah ini merupakan beberapa produk backlog dari project aplikasi job edX. Yaitu ada administrator yang bisa memantau pergerakan pengguna, menambah kategori pekerjaan baru, dan lain sebagainya. Ada juga member
yang bisa mengupload lowongan pekerjaan, menghapus, memeriksa, mengupdate data dari perusahaan, dan mengupload data diri. Untuk mentor itu bisa menerima pesan dan mengakhiri. Untuk user itu bisa login, mencari lowongan pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, di situ ada priority, ada high, medium, dan low. Dan statusnya ada done, ada to be started, sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel. Lanjut. Untuk user story, ada user itu membuat akun baru untuk login ke dalam aplikasi JobAdText, ingin mencari lowongan pekerjaan pada aplikasi JobAdText. Yang ketiga ada ingin menaruh lamaran pekerjaan dan lain sebagainya. Untuk perusahaan itu bisa mendaftar pada admin JobAdText untuk dibuatkan akun dan bisa mengupload lowongan pada aplikasi. Juga dapat menambahkan dan menghapus lowongan. Lanjut. Untuk flowchart yang bagian user itu sebagaimana yang dijelaskan di samping, ada register, login, dan lain sebagainya sampai selesai. Yang kedua ada company, juga ada register, dan seterusnya sampai selesai. Lanjut. Lanjut lagi. Nah, untuk use case diagram itu user itu bisa login, daftar, masukkan lamaran, mengisi data diri, dan chat sama pengguna. Yang juga bisa, yang dimana itu diprogram oleh admin dari JobAdText. Untuk relationship itu yang menghubungkan mentor dengan user. Lanjut. Oke, baik, terima kasih. Dosen dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, baik dari perkataan kami atau tulisan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.